ini saya ingin membahas penyebab kerusakan yang terjadi pada MacBook. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Channel. Channel yang selalu setia untuk berbagi tentang tips perawatan MacBook, tentang perbaikan MacBook, penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas berbagai macam topik yang menarik yang terjadi di seputar kita. Untuk kali ini saya ingin membahas penyebab kerusakan yang terjadi pada MacBook. Penyebab kerusakan yang terjadi pada MacBook kita bagi dua kriteria. Yang pertama nih, kerusakan yang terjadi pada MacBook disebabkan karena bawaan atau cacat dari pabrik, dari produsen pembuat MacBook. Penyebab kerusakan MacBook yang diakibatkan cacat atau bawaan dari pabrik itu ada nih, kayak dulu nih ya, untuk MacBook Pro tahun 2011, 2012 itu untuk yang 15 in. MacBook sendiri mengakui bahwa ada cacat produksi yang terjadi pada MacBook untuk tipe yang tadi saya sebutkan ya. Itu MacBook Pro tahun 2011 dan MacBook Pro tahun 2012 itu untuk yang 15 in. Nah, itu dimana MacBook tersebut itu mengalami cacat pada chipset VGA-nya, sehingga di situ MacBook melakukan penggantian untuk MacBook yang sudah dibeli oleh customer dan ketika digunakan itu mengalami permasalahan di chipset VGA-nya. Untuk program penggantian atau refurbish dari MacBook itu berakhir pada tahun 2016 kemarin. Lanjutlah untuk MacBook tipe yang baru nih, itu produksi tahun 2017. Untuk kerusakan bahan dari pabrik itu baterai sering meledak. Bahkan untuk tipe MacBook tadi nggak boleh dibawa untuk naik dalam pesawat. Nah, itu pada saat kejadian seperti itu, untuk semua tipe MacBook pada saat mau kita bawa naik pesawat tuh baterai harus dicopot. Ada customer saya nih dari Nusa Tenggara Barat. Nah, dia ini mau kirim MacBooknya yang rusak. Itu MacBook Pro tahun 2012 tipe A1278 yang 13 in. Padahal untuk tipe MacBook itu kan nggak ada masalah untuk di baterai aman gitu kan. Karena memang peraturan dari maskapai penerbangan untuk pengiriman MacBook tersebut ya mau nggak mau ini baterai dicopot. Nggak boleh di dalam MacBook. Yang jadi masalahnya kalau untuk MacBook Retina display dan untuk MacBook tipe 2017 memang yang bermasalah di baterai. Nah, itu buat teman-teman yang nggak bisa ngelepas baterainya kan akan mengalami kesulitan gitu loh. Nah, itu ya cacat memang bawaan dari pabrik. Dan itu MacBook kan penggantian untuk MacBook yang sudah dibeli oleh customer ketika mengalami permasalahan tadi. Itu MacBook diganti baru, unit utuh, cuma yang masalahnya waktunya sampai 3 bulan untuk MacBook penggantinya kita terima. Nah, itu untuk penyebab kerusakan MacBook yang diakibatkan oleh cacat produksi atau bawaan dari pabrik. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, penyebab kerusakan yang terjadi pada MacBook itu disebabkan karena kesalahan dari pemilik atau pengguna MacBook. Misal, MacBook alami kerusakan di harddisk, terutama untuk harddisk SATA 2,5 in yang biasa bawaan awal-awal MacBook. Kita seringkali mematikan MacBook tidak sebagaimana mestinya. Kita matikan MacBook dengan sempurna. Ini terkadang nih karena buru-buru itu kita langsung pencet tombol power. Itu kalau seringkali itu kita lakukan, lama-kelamaan akan mengakibatkan kerusakan pada harddisk. Juga nih, kadang kita bawa MacBook dalam kondisi sleep, lalu kita bawa jalan. Nah, itu kalau sering kita lakukan ya lama-kelamaan akan mengakibatkan kerusakan pada harddisk. Atau juga memang untuk MacBook bisa di sleep. Nah, kalau untuk hitungan yang dalam waktu yang nggak lama ya nggak ada masalah. Tapi nih terkadang sleep berhari-hari yang kali kita lakukan. Nah, itu pada posisi seperti itu bukannya MacBook nggak bekerja atau berhenti bekerja, tetap bekerja. Nah, jadi jangan salah nih ketika rekan-rekan itu buka MacBook yang tadinya nyala atau nggak bisa dinyalakan, dicolok adaptor karena mungkin anggapannya baterai habis, tetap nggak bisa nyala, dipencet tombol power berkali-kali nggak bisa nyala, atau MacBook nyala, atau lampu keyboard nyala, cuma di LCD tidak ada tampilan. Tuh bisa disebabkan karena kita sering melakukan sleep pada MacBook. Untuk yang selanjutnya, penyebab kerusakan yang terjadi pada MacBook yang disebabkan oleh kesalahan pemilik atau pengguna MacBook. Seringkali kita menggunakan MacBook buka aplikasi berlebihan sehingga mengakibatkan permasalahan pada MacBook, bisa lemot, bisa juga terjadi crash, ataupun juga kalau misalnya kita buka aplikasi berlebihan sehingga mengakibatkan panas berlebihan pada MacBook, itu bisa mengakibatkan kerusakan fatal pada MacBook. Misal chipset VGA mengalami overheat. Nah, memang itu enggak untuk kerusakan chipset VGA mengalami overheat karena disebabkan kita buka aplikasi yang terlalu banyak, itu memang jarang terjadi. Tapi untuk antisipasi, buka aplikasi seperlunya aja pada MacBook kita yang kita butuhkan saja. Jangan buka aplikasi terlalu banyak hingga MacBook bisa awet kita gunakan. Itu untuk perawatan MacBook kita hajar terus, kita pakai
pakai terus siang malam, bahkan kadang MacBook nggak pernah kita matikan, cuma untuk perawatan nggak pernah kita perhatikan. Misalnya clean up, bersihkan MacBook dari semua kotoran, debu yang menempel di keyboard, debu yang menempel di bodi MacBook, begitu juga debu yang ada di dalam MacBook, yang ada di fan MacBook, heatsink fan MacBook, yaitu thermal paste yang sudah mengering duluan nggak pernah kita lakukan penggantian. Itu ya lama-kelamaan ya bisa mengakibatkan kerusakan pada hardware MacBook. Misal keyboard rusak, trackpad rusak, juga kerusakan parah yang terjadi pada MacBook bisa mati total. Itu juga MacBook mengalami overheat. Tuh teman-teman harus rajin melakukan pengecekan pada MacBooknya, apalagi terutama nih ya untuk MacBook yang seringkali digunakan untuk kerja berat dengan menggunakan aplikasi berat kayak SketchUp, Photoshop, Final Cut atau G Pro untuk edit foto, edit film, untuk render ini segala macam. Sering sekali lakukan pengecekan untuk MacBooknya atau clean up untuk MacBooknya sehingga untuk MacBook itu tetap pantau dan bisa awet digunakan. Itu kesalahan kita, apakah itu karena unsur sengaja, cerobohnya kita, atau masalah yang lain nggak sengaja, atau juga karena disebabkan oleh anak-anak kita gitu. Misalnya kita pakai MacBook, naruh gelas air minum deket MacBook atau ketendang tuh sama anak, kesiramlah tuh MacBook dengan air yang akhirnya mengakibatkan kerusakan pada hardware MacBook. Bahkan bisa juga mengakibatkan MacBook mati total. Paling nggak prepare ya, jangan naruh gelas air minum di dekat MacBook, kayak kopi kayak apa, agak jauhin dikit lah gitu. Itu untuk antisipasi. Gitu juga ya naruh MacBook, kadang habis pakai MacBook taruh di kasur, lupaan, tindihan, pecah tuh LCD, kamu ganti LCD. Itu sering kali nih MacBook kebentur atau jatuh pada saat kita masukkan dalam tas nih, nggak sengaja karena buru-buru letak. Itu MacBook taruh di dalam tas, tasnya taruh di lantai, meletak gitu kan. Nah itu ya bisa mengakibatkan kerusakan pada hardware MacBook. Misalnya LCD bisa pecah, atau juga bodi MacBook bisa penyok, atau juga nih hard disk MacBook alami kerusakan karena sering terjadi benturan. Itu MacBook kita bawa pulang kerja, masukin dalam tas. Di tas itu ada gelas air minum. Ternyata kita nutup gelas air minum kita itu nggak sempurna, sehingga pada saat kita bawa karena mungkin di tas itu ada barang-barang lain, yaitu gelas air minum ketekan. Nggak mau nih keluar air lah dari gelas air minum itu yang pada akhirnya kena ke MacBook. Juga MacBook kita bawa dalam tas, terutama untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 nih, hujan turun. Sementara kita nggak bawa pelindung tambahan untuk tas yang kita bawa. Pakai jas hujan juga kan terkadang nih jas hujan nggak maksimal karena mungkin jahitannya udah mulai longgar atau apa, sehingga ada kemungkinan air hujan itu masuk sehingga kena dalam tas, dan di dalam tas itu ada MacBook. Kita tidak memberikan pelindung tambahan, misalnya kayak flyshield gitu ya, untuk tutupin tas dari kemungkinan kena air hujan. Nah, air hujan tembus di dalam tas kena ke MacBook, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada hardware MacBook. Nah, untuk ini seringkali terjadi nih ya, buat rekan-rekan iseng, karena keisengan kita itu MacBook otak-atik OS-nya apa-apanya gitu. Sementara pengalaman kita atau pengetahuan kita tentang seluk-beluk MacBook itu kurang. Misalnya OS coba di update, bikin OS gitu kan, karena ada perintah notifikasi itu yang ada di display MacBook untuk update OS. Kliklah tuh update OS. Jadi update otomatis ya, terjadi update OS otomatis. Nah, pada saat proses update OS itu ternyata ada permasalahan, misalnya kayak koneksi internet kurang kuat atau koneksi internet terputus. Dengan masalah yang terjadi pada koneksi internet itu pada akhirnya mengakibatkan juga masalah pada proses update OS yang kita lakukan. Nah, pada saat MacBook kita nyalakan, ya muncul tanda tanya MacBook kehilangan OS. Itu salah satu nih isengan kita gitu. Ada juga nih kadang nih dia bongkar tuh MacBook, mau bersihin fan-nya lah atau apanya ya, karena kurang paham bagaimana cara bongkar MacBook, bagaimana cara bersihinnya, akhirnya salah tuh MacBook, akhirnya mati. Bisa salah masukin naruh soket kabel ataupun ada masalah-masalah yang lain sehingga akhirnya mengakibatkan MacBook mati. Atau juga MacBook bermasalah, bisa di OS atau di apanya, atau ada permasalahan lain gitu kan. Itu karena isengnya kita gitu ya. Pokoknya intinya otak-atik tuh kepingin MacBook biar lebih cepat lagi, upgrade RAM nggak diperhatikan. Nah, untuk MacBook ini mentoknya untuk kapasitas RAM sampai berapa giga, nggak dilihat di sana dulu gitu. Itu MacBook akhirnya ngalamin kerusakan. Ya ada lagi misalnya kita nih otak-atik part MacBook gitu, kita coba ganti partnya, misalnya ganti baterai karena kita nggak tahu nih tuh MacBook baterainya baterai pendem atau enggak. Nah, karena gitu
nggak tahu, kita buka, coba, nah ternyata baterainya baterai pendem, nggak ngalami kendala nih. Atau nih, adaptor dibiarkan terus nempel di MacBook. Sementara kadang MacBook itu dalam posisi mati, nggak kita gunakan. Beda kalau misalnya MacBook dalam posisi kita sedang gunakan, adaptor kita biarkan tertancap di MacBook. Adaptor kita taruh di MacBook, posisi MacBook mati, itu bisa mengakibatkan baterai MacBook cepat rusak karena over kapasitas. Malah bagus adalah kalau baterai MacBook udah penuh, copot adaptor. Kalau baterai MacBook udah tinggal misalnya 10% ataupun 15%, mau dicas lagi gitu. Menghindari kerusakan pada spare part MacBook gitu loh. Ya memang banyak pendapat, juga ada beda-beda pendapat bagaimana untuk merawat baterai MacBook bisa awet. Kalau misalnya udah penuh ya adaptor dicopot. Ada juga ya pakai MacBook udah biarin aja selama MacBook nyala, misalnya nih karena posisi baterai sudah 100%, adaptor dibiarkan tetap nempel di MacBook. Itu banyak pendapat ya, masing-masing tinggal tergantung bagaimana kita lah gitu. Kalau memang kita mau ngelepas adaptor dari MacBook ya udah lepas. Dan samping itu juga kita bisa melakukan penghematan untuk adaptor MacBook biar nggak cepat rusak. Jadi jangan biarkan tuh adaptor nempel terus di stop kontak listrik. Selain itu mempercepat kerusakan adaptor, juga terjadi pemborosan untuk arus listrik. Arus listrik akan terbuang sia-sia. Ya kalau adaptor udah nggak kita gunakan, udah copot dari stop. Seringkali kita menggunakan MacBook itu di atas kasur untuk tiduran. Kalau seringkali kita menggunakan MacBook di atas kasur, itu dapat mengakibatkan MacBook mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh panas yang dihasilkan oleh MacBook pada saat kita sedang gunakan. Ketika kita gunakan MacBook di atas kasur, sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook itu tidak lancar atau tidak maksimal, sehingga mengakibatkan panas yang dihasilkan oleh MacBook hanya mengendap di dalam MacBook. Dan ini apabila terjadi terus berulang-ulang dapat mengakibatkan chipset VGA MacBook akan mengalami overheat yang diakibatkan oleh panas yang dihasilkan oleh MacBook. Makanya kenapa kita nggak boleh menggunakan MacBook itu di atas kasur. Itu ya buat rekan-rekan semuanya penyebab kerusakan yang terjadi pada MacBook. Seperti yang saya tadi bahas, yang saya ulas, penyebab kerusakan pada MacBook itu ada 2 kriteria. Yang pertama disebabkan karena cacat produksi atau bawaan dari pabrik. Yang kedua, kesalahan dari diri kita sendiri. Nah, buat rekan-rekan semuanya, di sini saya bukan hanya mereview atau membahas tentang masalah perawatan MacBook, tentang perbaikan kerusakan MacBook, tapi di sini juga saya membuka tempat memperbaiki kerusakan. Itu di bilangan Jakarta Barat, itu saya buka di sebuah rumah di perkampungan padat penduduk, itu tepatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Buddha Karmel, RT 0016, RW 004, nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Untuk nomor telepon ada di bawah ini. Buat teman-teman yang mau servis, silakan hubungi saya di nomor telepon tersebut, datang langsung ke tempat saya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan. Walaupun saya bukan di mall atau di ruko, tapi untuk kualitas dijamin nggak kalah dengan yang buka di mall ataupun ruko. Dan juga nih buat teman-teman yang mau konsultasi seputar perawatan MacBook, perbaikan kerusakan MacBook, silakan berkonsultasi. Berkonsultasi gratis, tapi dengan cara telepon langsung, jangan via SMS. Kalau telepon langsung, saya bisa lebih gamblang, lebih detail untuk ngejelasin pertanyaan dari teman-teman. Kalau lewat SMS terbatas. Itu rekan-rekan semuanya, kalau ulasan atau bahasan dari saya ini bermanfaat, berguna, bisa membantu buat rekan-rekan guna merawat MacBooknya biar bisa awet digunakan. Jangan lupa, saya tunggu subscribe-nya di channel saya. Ya demi untuk kelangsungan channel saya, agar saya tetap bisa memberikan tips tentang perawatan MacBook, tips tentang perbaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saya di video